sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the bird below you, tell myself that this is the last. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you on the ground. Hadir di acara yang sederhana, namun kami harap bisa bermakna kepada masyarakat. Mungkin sedikit cerita Pak Bupati. Jadi PLN UPDK Bandar Lampung ini kami di bagian produksi listriknya, Pak Bupati. Jadi divisi kami divisi produksi listrik, pabriknya, dan kami menginduk ke unit induk pembangkitan Sumatera bagian selatan di Palembang. Jadi ada 11 unit pelaksana seperti yang ada di UPDK Bandar Lampung, dan PLTA Besar ini adalah salah satu bagian dari UPDK Bandar Lampung. Yang saya hormati manajer PLN UPDK Bandar Lampung Bapak Dwi Supriyanto, yang saya hormati manajer PLN ULPL Besai Bapak Heri Prianto, beserta seluruh jajaran manajemen PLN UPDK Bandar Lampung. Yang saya banggakan, yang pertama itu komitmen Kabupaten Konservasi, yang kedua Kabupaten Literasi, yang ketiga adalah Kabupaten Maluku. Sungai Besai 4, yang mana program ini telah berjalan dari tahun 2019 dan ini adalah tahap akhir. Dan berikutnya adalah kerjasama dengan KPH Niwa, yaitu agroforestry, pelatihan budidaya lebah madu sekaligus penanaman pohon produktif. Kepada Pak Karosim, boleh ikut bersama di tengah dengan Ibu. Kita foto bersama terlebih dahulu dengan para penerima manfaat. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa kelompok-kelompok yang dibantu oleh PLN pada tahun 2022 ini sebagian besar memang ada di Lampung Barat dengan rincian total bantuan 241 juta. Lampung Barat punya dalam semangat Pak. Punya Lampung Barat Pak. Tangan di tangan kanan. 1, 2, tangan digenggam Pak. 3, oke cukup. Ini dua listrik. Oke, boleh. 2, 3, 2, 3. Oke. PLN terbaik ini ya Pak. Dalam acara pembukaan pelatihan pembudidayaan lebah madu dan penanaman di hulu dan bantara Sungai Besai. Tak lupa salawat dan salam kami berikan juga Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan sahabat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur yang terhormat Bapak Kepala KPH Liwa beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala PLTA Waibesai beserta jajarannya, yang saya hormati. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala KPH Liwa, yang saya hormati Bapak Camat Sumber Jaya, yang saya hormati Bapak Presiden Sempang Sari, yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Sumber Sari, dan yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Kaptenas, yang saya hormati Bapak semuanya peserta pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atas rahmat dan kejayaan pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat untuk bisa berbuat sehat, untuk bisa berkumpul pada acara pelatihan budidaya lebah madu dan rencana penanaman pohon produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati manajer PT PLN Pak Heria, cabang PT WSI, Kepala KPH 2 Liwa beserta jajaran yang saya hormati, Pak Prati beserta seluruh aparatur yang saya hormati, para peserta pelatihan pembudidayaan lebah madu kelompok tani hutan 2 Sumber Sari yang saya banggakan. Alhamdulillah syukur hari ini kita semua masih diberikan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang kami hormati Pak Camat Sumber Jaya serta jajaran, Pak Pratin Simpang Sari, Pak Manajer PLTA ya, PLTA atau PLN, kemudian rekan-rekan KPH Liwa yang berkesempatan hadir pada hari ini, Pak Rijal, Pak Kares mana? Pak Kares, Pak Pelaresot, Pak Bu, Pak Korlu, Pak Bambang, kemudian dari Koramil yang diwakili Babinsa, Pak Lopi, kemudian dari Polsek Babin Pak Tawin. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa pertama sekali kita bisa silaturahmi berkumpul di sini dalam rangka acara pelatihan budidaya lebah madu yang dalam hal ini kolaborasi antara PLN dalam hal ini PLTA Waibesai, kemudian KTH Sumber Sari 2, kemudian difasilitasi oleh kami dari KPH. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua sebagai muslim nanti kita mendapat syafaat dari Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, pertama kami dari jajaran KPH Liwa mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih atas
kerjasama yang baik selama ini antara terutama KTH 2 Sumbersari, kemudian dari pihak PLTA, kemudian kawan-kawan dari KPH semua. Saya yakin acara ini tidak serta-merta istilahnya kemarin-kemarin jadi hari ini, tidak serta-merta. Jadi sudah ada prosesnya, sudah ada proses. Ya mungkin kalau saya dapat laporan dari Pak Rijal, ya mungkin kalau usulan proposalnya Pak Manajer dari 2021 ya. Alhamdulillah pada hari ini bisa terrealisasi kegiatan ini, yang mana tujuan utamanya tidak lain sebenarnya untuk masyarakat. Itu tadi, kalau memang slogan yang kita dengar selama ini yang benar Pak, masyarakat sejahtera hutan lestari. Sebenarnya saya lebih setujunya masyarakatnya dulu Pak. Kalau selama ini kan hutan lestari masyarakat sejahtera. Kalau saya lebih setujunya masyarakat sejahtera dulu baru hutan lestari. Setuju. Artinya gini Pak. Artinya kalau masyarakat sejahtera dulu, istilahnya memang sejahtera itu mungkin dia istilahnya dapat dari hutan juga. Ya tapi mungkin dengan dia sejahtera mau nggak mau dia merasa istilahnya dia dapat hasil dari hutan segala macam. Akhirnya dia peduli, rasa peduli dia akan timbul untuk menjaga hutan itu gitu. Dengan sendirinya gitu. Ya saya pikir kalau ya nggak semua ya, tapi maksudnya saya pikir apalagi untuk Lampung Barat dari zaman Dinas Kehutanan Kabupaten, saya pikir kalau untuk HKM kan kayaknya mungkin di Indonesia ya, dari Indonesia juga. Tingkat Indonesia itu Lampung Barat itu nomor paling duluan ya, saya pikir ya. Untuk HKM itu izinnya paling duluan Pak Pratik. Nah, jadi saya pikir ya mungkin sekitar 2000-an ya, 2000 berapa gitu. 2000-an itu jadi 2007 mulainya ya. Saya pikir sekarang udah masuk lebih dari 10 tahun lah gitu kan, udah masuk, mungkin udah ada evaluasi segala macam. Lampung Barat itu ada 50 kapoktan. Kalau di Simpang Sari 2 ini berarti gapoktannya Sumbersari ya. Gapoktannya Pak Yayan ya, atau gapoktannya. Jadi kalau kami dari kehutanan Pak, jadi terhitung 2017 Pak Camat, jadi kewenangan kehutanan itu sekarang ditarik ke provinsi dan pusat. Terhitung 2017. Ya kalau dari undang-undangnya sebenarnya dari Oktober 2016, tapi efektifnya Januari 2017 kewenangan kita ditarik ke provinsi. Nah, jadi kita KPH sekarang itu kita nginduknya ke Dinas Kehutanan Pak. Kami itu perpanjangan tangan dari Dinas Kehutanan provinsi. Jadi di Lampung ini ada 17 KPH tersebar di seluruh kabupaten. Nah, perlu diketahui juga bahwa kalau KPH ini dia basisnya sebenarnya kawasan register, kalau kita di sini kan basisnya register. Lampung Barat Liwa ini ada 6 register dari Tukau sampai ke Sumberjaya. Jadi basis kita register. Jadi kalau Lampung Barat Liwa ini memang ya karena wilayah registernya memang secara administratif masuk Lampung Barat, jadi memang kita seluruh Lampung Barat gitu. Tapi ada juga KPH yang kayak di Tanggamus itu 3 KPH Pak. 3 KPH, ada di situ Batu Tegi, ada Pematang Lebak namanya, ada Kota Gunung Utara. Jadi sebenarnya bukan basisnya wilayah administrasi, tapi wilayah register. Jadi kaitan sama pelatihan hari ini, itu tadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak atas kolaborasi. Kolaborasi itu sebenarnya intinya kerjasama lah. Karena gini Pak, kita sekarang kehutanan itu kita nggak bisa sendiri bekerja, nggak bisa Pak. Jadi berhubung hutan kita kan sudah istilahnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari 42.074 hektar kawasan hutan di Lampung Barat ini yang khususnya kita kelola Pak Camat, itu lebih dari setengahnya sudah dikelola oleh masyarakat. Sudah ada izin, kalau dulu istilahnya HKM dari Kementerian Kehutanan. Kalau sekarang namanya di peraturan yang baru
persetujuan pengelolaan kebutuhan sosial gitu. Atau KKM lah kalau kita skemanya adalah umrah hanya KKM. Jadi artinya lebih dari 50% kawasan itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, visi dari KPH Liwa juga sebenarnya sejalan. Visi kami adalah kalau di rencana kami, visi kami adalah hutan lestari masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya sudah sejalan, Pak. Jadi memang kita memang nggak bisa sendiri. Istilahnya kolaborasi tadi, Pak. Pihak manapun harus mendukung kegiatan kehutanan. Karena hutan ini kan bukan hanya milik orang kehutanan. Seperti disampaikan Pak Camat tadi sama yang Pak dari manajer juga, yaitu tadi kalau hutannya terganggu, dampaknya kemana-mana. Bukan hanya kita, sudah pasti seputaran yang kita kawasan, bisa juga berdampak pada yang lain. Mungkin sama-sama kita tahu lah kalau dampak-dampak seperti itu kan. Jadi kalau untuk pelatihan seperti ini, yaitu Pak, jadi manfaatnya udah pastilah karena tujuan kita dilakukan pelatihan ini kan karena mungkin selama ini sudah ada bantuan alatnya, alat untuk tutupnya gitu kan. Itu lebahnya apa Pak di sini Pak? Lebah trigona apa lebah biasa? Trigona ya. Ya, jadi ya mungkin nanti dibantu dari kawan-kawan Suwita ya, yang dari ininya. Nanti bapak-bapak dari Suwita udah pengalaman karena selama ini di Lampung sudah banyak berkecimpung untuk pengembangan budaya lebah madu, ya kan? Jadi kami juga berpesan istilahnya manfaatkan kesempatan ini, terutama kepada bapak-bapak semua kelompok tani hutan. Ya, istilahnya serap ilmunya, apa yang bisa diambil. Istilahnya kira-kira yang kurang mengerti ditanyakan aja, mumpung ada ahlinya gitu loh. Kalau saya nggak ada ahlinya, ada ahlinya Pak dari Pak Suwita. Suwita ini memang udah lumayan, ada 6 lah di Lampung. Ya mungkin sampai ke nggak hanya di Lampung, kalau ada pelatihan mungkin sampai ke Jambi segala macam. Jadi ya kami berharap dari jajaran KPH Liwa istilahnya manfaatkan kesempatan yang ada. Mudah-mudahan ya kita nggak berjanji, mudah-mudahan pihak PLTA kegiatan ini nggak hanya ini bisa berkesinambungan. Mudah-mudahan ya Pak Manajer ya. Harapan karena gini Pak, sekarang ini kan ya mungkin Pak Camat lebih tahu lah kan kegiatan kita karena 2 tahun kita ada musibah kan, jadi banyak seharusnya kegiatan untuk masyarakat akhirnya dialihkan. Jadi berpengaruh semua Pak. Jadi tanpa kita kerjasama seperti ini, saya pikir akan istilahnya agak tersendat juga program-program kita. Nah, jadi pada kawan-kawan kelompok tani, jadi manfaatkan kesempatan ini, gali ilmunya, tanyakan apa yang harus ditanyakan. Semoga kegiatan ini pasti ada manfaatnya. Nah, mungkin gak ada manfaatnya, karena nanti ketika sudah tahu ilmunya budaya lebah madu, ya mungkin nanti termasuk dari Pak Suwita nih minta tolong nih pemasarannya gimana gitu kan, karena selama ini permasalahan kita kan selalu gitu Pak ya, ketika kita masyarakat didorong untuk melakukan sesuatu program, ketika sudah jalan kendala pemasaran. Nah jadi minta tolong juga nih kawan-kawan Suwita, pasti nanti ke sana Pak larinya Pak. Pasti permasalahan juga minta tolong dibantu. Karena tanpa itu juga ya nggak berjalan gitu kan. Karena fungsinya juga di hilirnya. Di hulu sudah tapi di hilir nggak jalan, tetapnya tidak bisa gitu. Jadi pikir itu Pak gambaran secara umum. Jadi selamat kepada KTH yang dapat kesempatan untuk ikut pelatihan. Semoga bermanfaat dan nanti bisa berkelanjutan kegiatan kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan budidaya lebah madu pada tanggal 18
19 Mei 2022 secara resmi saya buka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang materi-materi kita lanjut ada diskusi. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Babin, San. Ya. Pak manajer. Biar lengkap. Ya. Satu. Belum? Ambil dokumentasinya. Ya, dulu. Silakan Pak Col. Ya, cekali. Ditahan Pak Santo. Saya yang megangin. Sip. Panitia nih. Amin. Sip. Alhamdulillah. Gimana disiram juga? Syarat untuk disiram. Ya. Di bantaran sungai Waidisai. Wah, jago bener. Paling depan, paling gagal nggak sih? Aku. Ditanya ikut baik kanan. KP Haliwa ini kalau secara administratif semuanya berada dalam Kabupaten Maluku Barat. Maluku Barat. Kemudian kalau secara kawasan register terdiri dari 6 register. Dari mulai yang dari Sukau, di situ ada register 9, Besari Seminung ya, kemudian 17 Sarakukuh namanya, kemudian 43 Perui Utara, kemudian 44 Waitanong Kenali, 45 Bukit Rigis, kemudian 48 Palakia. Jadi kalau luas kawasan semuanya ini masih berdasarkan SK 60. Jadi yang kita pakai sesuai dengan SK Menteri LHK yang terbaru yaitu 2015, masalah 2015 itu tentang fasilitasi 4 KPA kalau nggak salah. Jadi luasnya 42.074 hektar. Kami dari PLN Pembangkitan bahwasanya PLTA itu adalah jenis Run of River ya, dengan daya terpasang 2 kali 45 MW
ketahui semua di Desa Sumberjaya, Lampung Barat. Di sini kami tidak membendung ya, tapi memanfaatkan merubah aliran Sungai Besai ke arah terowongan, kemudian diteruskan ke Turbin. Mungkin itu. Jadi secara aliran sungai sebenarnya normal. Kami membendung kalau kondisinya mungkin pas kemarau kami sedikit membendung untuk mengoptimalkan operasi di beban puncak. Lanjut, next. Seperti kita ketahui bahwa dari sistem Lampung sampai Sumatera Utara, PLN itu sudah terintegrasi ya, sistem kelistrikannya. Jadi kita lihat aja di Lampung itu ada beban puncak ini kayak 990 MW atau 1000 MW sekarang. Dengan sekarang ini pembangkitnya yang ada itu kira-kira cuma 700. Jadi yang 300-an itu kita minta dari Sumatera Selatan karena banyak pembangkit yang ada di Sumatera Selatan. Dan ini adalah salah satu bentuk ya sistem kelistrikan yang ada di Pulau Sumatera. Next. Mengulang tentang kelembagaan kelompok tani hutan, karena bapak-bapak yang ada di sini ini semuanya kelompok-kelompok senior yang sudah biasa kenal dengan kelembagaan kelompok tani hutan. Di sini ada kelompok Sumbersari, baik Sumbersari 1, 2, 3. Di sini ada kelompok Setia Wana Bakti. Kemudian di sini ada Wana Lestari 44, atau di Lampung Barat ada 2 Wana Lestari 44 dan 45. Kemudian ada Wonorejo, baik Wonorejo 1, 2 saya lihat tadi. Kemudian ada kelompok Rimba Jaya, kemudian ada Madi Rukun, kemudian Rukun Lestari, ada kelompok Sido Makmur kalau nggak salah. Itu kelompok-kelompok senior yang sudah ada di Lampung Barat. Yang paling senior adalah Setia Wana Bakti, itu IUP pertama pionir HKM di Lampung Barat. Dari 5 kelompok pionir Kabupaten Lampung Barat itu, nggak hanya Lampung Barat, nasional itu salah satu Setia Wana Bakti. Ditambah yang kedua Rimba Jaya, itu pionir HKM Kabupaten Lampung Barat. Setia Wana Bakti, Rimba Jaya, ada MWLS, ada Rijis Jaya, ada Binawana, itu kelompok pionir Kabupaten Lampung Barat. Jadi kalau kita kembali ke belakang dulu tentang kelompok tani hutan ini Pak, kelompok tani hutan. Kalau aturan tentang kelompok tani hutan di kehutanan ini yang disebut kelompok tani hutan itu adalah baru. Kelompok itu aturannya baru, belum lama, paling sekitar tahun 2014-2015 itu ada istilah kelompok tani hutan, ada istilah gabungan kelompok tani hutan, itu baru. Jadi kalau kelompok yang ada di Lampung Barat ini lahirnya dengan HKM itu, belum ada yang menyebut namanya kelompok tani hutan, belum ada. Rata-rata pasti kelompok pengelola hutan, kelompok masyarakat pengelola hutan, seperti itu. Itu awalnya yang ada di Kabupaten Lampung Barat seperti itu. Karena dulu aturan untuk kita mengajukan IUP HKM itu cukup kelompok masyarakat. Jadi nggak ada ketentuan harus kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan, itu awalnya seperti itu. Nah ini ada Tetragona melanoleuca. Melano ini tempat keluar masuknya itu kayak belalai gajah Pak. Panjang dia, bisa 1 meteran pintu masuknya nanti, kayak belalai gajah. Bisa besar sebesar lengan kita. Terus yang apicalis, nah ini bentuknya seperti ini. Ini damar juga, jangan lihat bentuknya Pak. Mas Kartono udah senyum-senyum dari tadi. Paham ya Pak? Ya. Ingat juga. Terus ada Tetragona V2. Ya, kalau V2, apicalis V2, melanoleuca binghami, itu mirip sekali Pak. Kalau lihat postur tubuhnya itu sama, coraknya juga sama, separuh sayapnya itu putih.
lebahnya sedang, ukuran sedang, separuh sayapnya putih. Yang membedakan itu adalah pintu masuknya.